Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Memiliki keluarga yang memiliki visi untuk menjadi perindu surga, maka ini adalah hal yang sangat ideal. Maka setiap kaum muslimin yang menginginkan rumah tangganya itu bervisi dengan merindukan surga Allah Subhanahu wa taala, maka harus melihat beberapa hal yang menjadi faktor agar keluarga tersebut betul-betul bisa menjadi keluarga yang menjadi perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Apa saja faktor-faktor yang bisa menyebabkan keluarga tersebut menjadi keluarga perindu surga? Maka yang pertama adalah pastikan keluarga tersebut dibangun dengan landasan agama. Itu berdasarkan hukum-hukum Islam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, maka jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu harus menjaga diri supaya tidak terkena api neraka, dan dia pun berkewajiban untuk menjaga keluarganya untuk tidak terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan terhindar dari neraka tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena keluarga tersebut adalah keluarga yang dibangun di atas agama. Visi misinya adalah visi misi agama, bukan lagi berpikir tentang duniawi. Cita-citanya bukan hanya kebahagiaan dunia, tapi cita-citanya adalah kebahagiaan akhirat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru awladakum bis-shalah wa hum abna'a sab'i sinin." Perintahkan oleh kalian anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika anak ini baru berusia 7 tahun. Berarti keluarga ini keluarga yang membangun keluarganya dengan berdasarkan agama. Anak-anak diajarkan salat, diajarkan membaca Al-Quran, diajarkan kebaikan dan seterusnya, maka ini menunjukkan keluarga ini keluarga yang dibangun di atas agama. Tidak seperti keluarga-keluarga orang-orang kufar. Mereka menginginkan anaknya menjadi idola, ingin menjadi orang sukses di dunia, tapi dia tidak pernah mengharapkan anaknya untuk mendapatkan kesuksesan di akhirat. Tapi kaum muslimin yang memiliki visi agar keluarganya bisa mendapatkan posisi yang terbaik di surga Allah, maka dia akan menjadikan keluarganya tersebut dibangun di atas agama. Hal yang kedua yang bisa menyebabkan keluarga tersebut menjadi keluarga yang perindu surga Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah ketaatan seorang istri kepada suaminya. Jika dalam sebuah keluarga istri taat kepada suami, ini menunjukkan bahwasanya keluarga tersebut keluarga yang merindukan surga. Karena tidak mudah seorang istri terutama, untuk mentaati suaminya. Karena rumah tangga ini akan berbahagia jika istrinya taat kepada suami. Dan berapa banyak rusak dan pecah rumah tangga seseorang disebabkan karena istrinya membangkang kepada suaminya. Dan ini juga disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis yang hasan sahih, riwayat Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khair. Dikatakan dan ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wanita yang seperti apa wanita yang terbaik itu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, allati tasurruhu idan nazar. Yaitu wanita yang menyenangkan ketika dilihat. Wa tuti'uhu idza amar, dan taat ketika diperintahkan oleh suaminya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan wanita tersebut tidak menyelisihi di dalam diri dan juga harta yang dimiliki oleh suaminya dengan sesuatu yang dibenci oleh suaminya. Maka ketaatan seorang istri kepada suami ini menjadi faktor seseorang yang
bisa menjadi keluarga yang merindukan surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu taatnya seorang istri kepada suami. Kemudian yang ketiga, keluarga tersebut bisa memiliki visi keluarga yang merindukan surga itu ketika seorang suami menafkahi dengan cukup. Bukan dengan banyak, tapi dengan cukup sesuai dengan kemampuannya. Jika suami memiliki harta yang banyak, maka cukupkanlah dengan harta yang dimiliki, jangan pelit kepada istrinya. Jika memang kemampuannya hanya untuk sebatas kebutuhan pokok saja, maka istri pun harus bersabar dengan hal tersebut. Yang penting suami mau menafkahi istrinya. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, dan hadis ini hadis hasan sahih, ketika Muawiyah Al-Qushairi radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban suami pada istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antu ta'imaha idza tu'imta." Maka hendaklah engkau memberi makan kepada istrimu sebagaimana engkau memakan makanan tersebut. Wa taksuha idza kasait. Dan engkau memberikan pakaian kepada istrimu sebagaimana engkau menggunakan pakaian. Jadi setara antara suami dengan istri memakan makanan yang sama. Jangan sampai suami makan makanan yang enak kemudian istri diberikan makanan yang tidak layak. Suami menggunakan pakaian-pakaian yang sangat mahal dan indah, istrinya kemudian dibiarkan untuk menggunakan pakaian yang tidak layak. Maka ini tidak dibolehkan. Wala tadribil wajha, dan tidak boleh pula suami memukul wajah istrinya. Wala tuqabbih, dan jangan pula menjelek-jelekan istrinya di hadapan orang lain atau menghina atau mencelaknya. Wala tajhar illa fil bait, dan tidak boleh menjahar, menghajar, itu mengucilkan atau memisahkan istrinya dengan dirinya, kecuali hanya di rumah saja ketika terjadi pertengkaran. Dalam istilah kita pisah ranjang. Maka tidak boleh sampai dipulangkan ke rumah orang tuanya atau keluar dari rumah suaminya, ini tidak dibolehkan. Maka ini menunjukkan seorang suami itu harus memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya sesuai dengan kemampuan suami tersebut. Kemudian yang keempat, yang menjadi sarana atau menjadi jalan untuk bisa menjadikan keluarga menjadi perindu surga adalah memiliki anak yang banyak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathah." Jika seseorang meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah, yaitu sedekah yang diberikan oleh seseorang yang manfaatnya terus mengalir, seperti seseorang yang bersedekah untuk pembangunan masjid. Maka selama masjid itu digunakan untuk ibadah, pahalanya mengalir kepada orang yang menyedekahkan hartanya. Kemudian dia bersedekah untuk membelikan Al-Quran bagi para penghafal Quran, maka setiap kali Quran ini dibaca, maka dia akan mendapatkan pahala. Wa ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang menyebabkan orang lain asalnya tidak tahu menjadi tahu. Dan dengan ilmu tersebut orang lain bisa beramal dengan ilmu yang kita ajarkan. Apalagi orang yang kita ajarkan itu mengajarkan lagi kepada orang lain, maka ini bermanfaat terus-menerus. Selama orang lain mengamalkan amal yang ilmunya kita ajarkan kepadanya, maka pahalanya mengalir kepada orang yang mengajarkan ilmu. Dan yang ketiga, wa waladin salihin yad'ulah, dan doa dan anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Dan di sini lafadznya dengan lafadz yang nakirah. Wa waladin, dan satu anak yang saleh yang mendoakannya. Satu anak saja bisa menyebabkan seseorang terselamatkan, menyebabkan pahalanya mengalir terus-menerus, apalagi memiliki 2 anak, 3 anak, 4 anak, 5 anak, 7 anak, 10 anak dan seterusnya. Maka ini menjadi sebab-sebab datangnya kebaikan, termasuk dimudahkan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan anak-anaknya saleh, selalu beramal saleh, dan kemudian juga selalu mendoakan orang tuanya dan beramal saleh yang menyebabkan pahalanya terus mengalir kepada orang tuanya. Dan yang terakhir, keluarga perindu surga memiliki ciri, yaitu tidak mudah-mudahan ketika meminta cerai. Seorang wanita tidak bermudah-mudahan
meminta cerai. Sebagaimana disebutkan oleh Thauban bahwasanya dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha talaqan, wanita mana saja yang dia meminta kepada suaminya untuk menceraikannya, fi ghairi ma ba'sin, di dalam hal yang tidak dibolehkan dalam syariat ini, bukan hal-hal yang besar, kadang hal-hal yang sepele, kadang hal-hal yang remeh, atau bahkan karena disebabkan kecemburuan yang tidak berdasar atau dugaan yang tidak ada dasarnya atau masalah-masalah kecil, kemudian dia meminta kepada suaminya untuk diceraikan, maka Nabi SAW menyebutkan faharamun alaiha raihatul jannah, maka diharamkan baginya wangi surga. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dengan sanad yang sahih. Maka ini 5 di antara indikator atau sebab-sebab sebuah keluarga itu bisa menjadi keluarga yang menjadi perindu surga. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan diri dan keluarga kita sebagai keluarga yang perindu surga, yang betul-betul visi hidupnya bukan lagi hanya untuk mencari ketenangan dan kenikmatan dunia, tapi juga mencari dan merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Visinya bukan hanya dunia, tapi visinya adalah kenikmatan akhirat. Semoga Allah mudahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.